kamote. Nah, seperti yang sudah dikenalkan sama Pak Ditya tadi, kami membawa dua orang atau dua buah atau dua apa ini ya? Dua ekor. Ada dua orang, ada maskot dari Nasami dan juga Vita Nostin, ada Nami dan juga Vito. Nah, siang hari ini ibu-ibu, tanpa mengurangi rasa hormat, kami ingin meminta ibu-ibu semuanya supaya lebih semangat. Boleh berdiri semua ibu-ibu, kita mau goyang joget TikTok yuk biar lebih semangat, biar kayak anak muda gitu ya Bu ya. Ya silahkan berdiri. Vito dan juga Nami ikut ya. Ya nanti, yuk, kami mohon untuk ibu-ibu untuk berdiri sejenak, sedikit ya. Ya nanti kita joget seperti ini ya. Jangan sampai kalah sama Nami dan Vito. Ya. Oke, untuk gerakannya nanti ibu-ibu kita bisa lihat yang ada di layar. Ini cuma gerakan tangan aja, cuma muter-muter gini nggak? Selamat. Sudah siap semuanya? Iya. Oke, kita tinggalkan bareng biar kayak anak muda ya Bu ya. Oke, mari diputar. 1, 2, 3. Ulangi yuk. Oke, ibu-ibu sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Erlin Wulandari. Saya biasa dipanggil Erlin atau dipanggil Wulan, monggo silahkan. Nah, saya ini ibu-ibu dari Nasami. Apa itu Nasami? Sebelumnya saya mau tanya, apakah ibu-ibu sudah ada yang pernah mendengar Nasami? Baru dengar ya ibu-ibu. Nah, seperti yang sudah ada di depan ini, ada gambar di mana-mana ini. Nasami ini ibu-ibu merupakan produk mie instan spirulina. Nah, mie instan spirulina itu ada, jadi Nasami itu warnanya kan mie-nya hijau ibu ya. Nah, hijau dari Nasami itu dibuat dengan tambahan bahan fungsional spirulina. Kalau ibu-ibu belum familiar apa ya Mbak spirulina itu, jadi spirulina itu merupakan tanaman ganggang ibu-ibu yang itu punya kandungan protein yang tinggi sekali, jadi sangat baik, sangat bernutrisi dan bisa dikonsumsi untuk semua umur. Oh ya, sebelumnya saya mau persilahkan Nami sama Vito kalau mau bagi istirahat dulu, monggo. Oh ya, yuk, Naminya istirahat dulu, pengennya juga Kang Dudo. Sampai nggak tahu arah ya. Melihat dulu, karena yuk pengertian dari alun-alun tadi ya. Ini perjalanan dari Jogja. Terima kasih Vito, tapi tangan sekali lagi untuk Vito dan Nami. Nah, sedikit gambaran ya ibu-ibu tentang Nasami itu. Jadi Nasami itu merupakan mie instan yang dibuat dengan tambahan bahan fungsional spirulina yang punya kandungan protein yang tinggi sekali. Jadi kalau misalnya biasanya ibu-ibu tuh dengar mie instan itu kan berbahaya, mie instan itu nggak baik dikonsumsi karena ada pengawetnya, karena ada micinnya atau penguat rasanya. Nah, kita Nasami ini hadir dengan inovasi baru nih. Jadi buat ibu-ibu, kalau misalnya anak-anaknya suka makan mie instan,
dan praktis banget kan ya makan mie instan, tapi kok takut karena kalau mie instan yang biasa kita jumpai biasanya itu kan mengandung pengawet, mengandung lemak rasa yang kurang baik untuk kesehatannya. Nasami ini hadir sebagai solusi untuk ibu-ibu dan juga mungkin adik-adik yang suka banget makan mie instan. Karena Nasami ini merupakan produk mie instan yang dibuat tanpa 3P plus 1A. 3P plus 1A ini adalah tanpa pengawet, tanpa penguat rasa, tanpa pewarna buatan, dan tanpa antioksidan sintetis. Sehingga Nasami ini bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia, semua umur bisa mengkonsumsi dari 1 tahun tanpa perlu rasa khawatir karena dibuat nggak pakai pengawet, nggak pakai penguat rasa, tapi rasanya enak banget. Nanti kita akan bagi untuk ibu-ibu bisa ngicipi Nasaminya ya. Selain Nasami, kita juga hadir dengan Vitanostin. Apakah ibu-ibu sudah dapat Vitanostin semua? Sudah ya ibu-ibu. Nah, tadi kalau ibu-ibu lihat Vito itu bentuknya kayak manggis. Nah, betul ibu-ibu, jadi Vitanostin itu merupakan serbuk minuman herbal yang dibuat dengan bahan utamanya itu kulit manggis. Kalau misalnya ibu-ibu sudah sering ya dengar kalau kulit manggis itu banyak sekali khasiatnya. Nah, Vitanostin ini juga berkhasiat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, untuk membantu kalau ibu-ibu ada keluhan dia gula darah yang tinggi, tekanan darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi. Biasanya nih ibu-ibu kalau udah mulai cengang-cengeng gini ya, darahnya naik gitu, itu bisa dibantu diatasi pakai Vitanostin. Nanti ibu-ibu monggo yang sudah pegang Vitanostinnya bisa dikonsumsi di rumah. Dan nanti juga kita akan ada kalau ada yang mau icip-icip minum ya Bu dengan mbak-mbaknya di sana. Tadi itu kita juga bawa produk lainnya, ada produk D2. Kalau produk D2 ini adalah minuman serat yang khasiatnya itu untuk membantu melancarkan pencernaan dan membantu untuk program diet ibu-ibu. Terus juga ada yang namanya Amote. Amote ini merupakan suplemen kolagen. Jadi kalau misalnya kita tahu biasanya untuk kecantikan itu kan kita pakai make up. Ya. Kalau Amote ini adalah membantu kecantikan dari dalam. Jadi dia bisa membantu untuk menyehatkan kulit jadi lebih cerah, menyamarkan noda-noda hitam dan lain-lain sebagainya. Untuk lebih lengkapnya nanti kita akan mendengarkan informasi tentang produk yang akan disampaikan oleh teman-teman saya, cewek-cewek di sana, ibu-ibu yang akan nanti membersamai kita semua untuk lebih kenal dengan produk-produknya NASA. Yang hari ini kita bawa 4 produk, ada Nasami, Vitanostin, D2 dan juga ada Amote. Nah, untuk yang pertama nanti kita akan kenalan dulu sama Nasami. Kenapa kita mau kenalan sama Nasami? Yang pertama, karena Nasami ini produknya masih baru ibu, jadi kita masih baru launching ya tahun ini. Jadi ini adalah momen spesial, kita bisa senang sekali bisa hadir di tengah-tengah warga Widoro Kulon di sini di desa yang sangat asri, meskipun cukup jauh ya dari kami dari Ngampilan ibu-ibu di dekat Malioboro kantornya. Kami senang sekali bisa hadir di tengah-tengah warga Widoro Kulon dengan sambutan yang luar biasa. Semoga ibu-ibu di sini sehat selalu, kompak selalu, desanya semakin maju ya. Besok kapan-kapan kita bisa hadir di sini lagi bertemu dengan ibu-ibu semua. Nah, yang pertama kita akan panggil ahli gizi dari Nasami ibu-ibu. Kita ada Mbak Diwyacita Padarina atau Mbak Cita kita manggilnya. Mbak Cita ini merupakan ahli gizi dari Nasami yang akan berbagi informasi tentang Nasami. Jadi nanti ibu-ibu bisa lebih kenal apa sih itu Nasami, apa yang bikin Nasami itu lebih spesial dengan mie yang lainnya. Dan nanti kita juga akan ada demo masak sama Mbak Cita. Tadi monggo kalau misalnya ibu-ibu ada yang mau ditanyakan terkait Nasami bisa langsung ditanyakan sama Mbak Cita. Nah, sebelumnya saya juga mau menginformasikan ibu-ibu, mungkin kalau ibu-ibu di sini ada yang pakai sosial media, ada yang pakai Facebook atau pakai Instagram. Hari ini tuh kita ada semacam kuis gitu ya ibu-ibu bagi ibu-ibu yang kalau misalnya berfoto di kegiatan hari ini bisa dengan Nami atau dengan Vito atau berfoto di sini dengan latar Nasami. Ibu-ibu bisa upload di Facebook atau Instagramnya, nanti posting dan tag di @nasami_official, tag @vitanasti.co.id, terus menggunakan hashtag yang ada di sana, tanda pagar Nasami, tanda pagar Vitanostin, tanda pagar roti manis 2022,
pada pagar Miss Pirulina dan pada pagar Superman Kesehatan nanti akan berkesempatan dapat hadiah yang sudah disiapkan sama tim Nasami dan Titanostin. Baik, selanjutnya langsung saja kita akan menginjak acara berikutnya. Silakan untuk Mbak Cita untuk berkenan hadir di sini untuk menjelaskan tentang Nasami dan juga akan melakukan demo masak. Dan kami juga minta bantuan untuk teman-teman bisa dibagikan sampel dari Nasaminya untuk ibu-ibunya. Monggo. Baik, semangat pagi ibu-ibu. Semangat pagi. Oke, senang banget. Sebenarnya terima kasih ya Mbak Erlin udah diperkenalkan tadi secara singkat apa itu Nasami, apa itu Titanostin, dan apa itu Amote. Nah, di sini sebenarnya perkenalkan lagi ya. Di sini saya Cita. Dan saya di sini hadir sebagai ahli gizi dari Nasami. Jadi kalau misalnya nanti nih waktu saya mempresentasikan ibu-ibu atau kakak di sini punya pertanyaan gak cuma tentang Nasami, tentang gizi, itu boleh banget ditanyain aja. Oke, kalau gitu langsung aja. Nah, gini nih. Jadi selain mau ngomongin tentang Nasami, saya di sini juga pengen bagi informasi. Sebenarnya gimana sih cara dapetin berat badan ideal gitu ya? Karena kalau berat badan ideal, nanti insya Allah semuanya jadi sehat, jadi gampang capek. Nah, di sini saya mau kasih tips and trick nih. Gimana caranya dapet berat badan ideal? Dari yang pertama nih, mungkin di sini saya mau tanya dulu deh. Biasanya kalau misalnya pengen diet itu makannya berapa kali sehari sih kakak ibu-ibu? Gimana? 2 kali? 3 kali gitu ya? 3 kali, bahkan ada yang kalau lagi diet makannya sehari cuma sekali. Wah, bener-bener nggak makan, pokoknya cuma minum air putih aja. Soalnya minum air putih aja rasanya tuh bikin gemuk gitu. Padahal kalau dari gizi ini kita tuh malah dianjurkan untuk makannya 3 sampai 5 kali sehari. Banyak banget kan? Iya, memang sebanyak itu. Itu terdiri dari apa aja sih? Iya betul ibu. Jadi pertama nih sarapan dulu, makan tuh ya. Terus habis itu jam 10 bisa dimulai snack pagi gitu ya. Jadi makan buah. Terus nanti siang hari itu udah makan lagi. Makan siang gitu ya, makan nasi, makan ayam. Terus habis itu jangan lupa snack sorenya. Snack sore makan lagi dan terakhir makan malam. Jadi walaupun lagi diet itu tetap harus makan minimal 3 kali, maksimal 5 kali. Nah ini nih yang penting itu adalah diatur porsi makannya. Ini kelihatan nggak ya? Nah yang bikin kita itu sehat itu porsi makannya. Jadi kalau misalnya biasanya kita makan itu nasinya ngambil nasi dulu ya, sepiring full gitu. Nah, terus habis itu sayurnya cuma sesendok, ayamnya 1. Sekarang bisa kita ubah nih, pelan-pelan. Jadi ambil nasinya sedikit aja, cuma secentong. Terus setengah piringnya itu sayur. Terus seperempat piringnya diisi protein. Kalau misalnya di sini ibu-ibu, kakak-kakak menerapkan ini namanya piring T gitu ya, itu insya Allah nanti berat badannya bisa terjaga. Oke, silakan yang sudah dapat Nasami boleh disalurkan ke sebelah-sebelahnya, dirangkik begitu ya, biar dapat semua. Jangan lupa garpunya juga ya kakak. Oke. Nah, diterima sudah dapat semua Nasaminya. Yang belakang sudah dapat Nasami? Sudah. Yang depannya, yang tengah sudah dapat Nasami? Belum. Ayo yang tengah itu belum dapat Nasami. Harus dapat ya. Oke, yang sebelah depan sudah dapat, yang depan dapat. Gimana? Biar semua dapat deh, dipastikan. Yang belum dapat ngacung. Yang tengah belum?
Oh belum, ayo Mas David. Ya siapa yang belum dapat boleh angkat tangan. Ya langsung diangkatkan. Jangan sampai tidak dapat ya, karena ini satu orang membawa satu harus ini. Iya. Kalau kita Sudah bawa- disediakan oleh tim Nasami. bawa 1000 piece. Wah, luar biasa 1000 ya. tapi dikurangin. Sekian ratus. Ya, 1000 tapi yang 900 masih di kantor sana ya. Ya. Ayo. Nah, ini nanti kalau nggak dapat repot di Mas David masakin yang dia di rumah. Kalau yang belum Ada dapat ya masih lah, Mas David? sudah dapat semua. Sudah, sudah. Oh, ada yang belum, yang tengah, yang ibu baju merah. Ya, no, putri. Oke, sudah diterima nih. Masih ada yang belum? Sampun? Sudah dapat semua? Oh sampun. Sampun, alhamdulillah. Oke, silakan boleh diicip-icip nasaminya ya. Oke, sudah dapat nasaminya? Sudah. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi ingat tadi apa? Ada yang namanya piring T. Jadi yang setengah piring itu malah sayurnya, bukan nasinya. Nah, nasinya cuma seperempat piring aja. Kemudian seperempatnya lagi bisa diisi protein. Oke, boleh lanjut lagi Mas Anton? Lanjut. Nah, sekarang saya mau nanya. Sekarang kan apa sih yang ada di pikiran ibu-ibu kakak di sini kalau dengar kata makanan instan kemasan? Ya, mie. Terus ada yang apa tadi? Tadi ada yang bilang pengawet. Apalagi yang terpikirkan nih kalau misalnya dengar kata makanan instan kemasan gitu? MSG, betul. Pewarna. Pemanis buatan. Wah, pokoknya semua yang nggak sehat-sehat ya. Kita coba lihat di sini ada nggak? Ya bener ya. Bahan kimia, penguat rasa, tidak bergizi, tinggi lemak, tinggi kalori. Ya. Itu semua ya yang melekat di makanan instan kemasan. Selanjutnya, apakah hal tersebut benar? Jawabannya adalah tergantung. Tergantung apa sih? Tidak semua makanan instan kemasan itu sama nih. Jadi tentunya ada yang beda, unik dan sehat kayak yang sekarang lagi diicip-icip nih sama ibu-ibu kakak-kakak di sini. Nah, gimana sudah diicipin? Nah, boleh minta testimoninya, ada yang mau minta nih gimana? Mungkin ibu yang pakai kerudung ungu. Coba ya saya mendekat nih Bu. Gimana Bu rasanya habis mencicipi nasami? Enak. Oke, kita sebenarnya belum. Oke, Adek, gimana rasanya Dek nasami? Minyak kenyal. Enak, alhamdulillah. Oke, silakan boleh diicipin nasaminya ya. Ini sambil saya jelasin apa yang lagi dimakan sama ibu-ibu di sini. Jadi ini ibu-ibu sekarang tuh lagi konsumsi mie hijau spirulina ya. Jadi bukan cuma dari sayuran, tapi hijaunya ini dari superfood namanya spirulina. Superfood itu apa sih sebenarnya?
Nah, superfood inilah yang menjadi khasiatnya dari nasami gitu ya. Jadi dia itu adalah suatu tanaman, tapi dalam jumlah sedikit aja udah mengandung banyak sekali zat gizi. Kayak contohnya protein, terus mineral, padahal itu cuma sedikit aja tapi sudah mengandung gizi yang sangat banyak. Kita lanjut lagi. Ini ya, superfood ini adalah makanan yang punya kandungan yang manfaatnya itu tinggi banget untuk kesehatan. Jadi mie instan yang sekarang lagi dikonsumsi oleh ibu-ibu di sini itu bukan sembarang mie instan, bukan mie instan biasa, tetapi mie instan yang penuh dengan kandungan zat gizi yang bisa bermanfaat dan memiliki kebaikan untuk tubuh bapak ibu di sini. Lanjut lagi. Ini ya, kalau misalnya pengen tahu deh di sini sebenarnya apa sih bedanya nasami sama mie instan yang biasa gitu ya. Ini yang paling penting, ibu-ibu di sini kalau suka pengen makan mie instan biasanya mikir gak sih, waduh kemarin saya udah makan mie instan, berarti makan mie-nya lagi seminggu lagi, bahkan mungkin ada yang sebulan lagi baru makan mie instan. Nah, kalau nasami nggak perlu khawatir, makan setiap hari pun nggak masalah gitu ya, karena bisa lihat sendiri di sini di layar itu lemaknya nasami 0%. Jadi bener-bener nggak usah takut gemuk ya, nggak usah yang lagi diet itu boleh banget konsumsi nasami. Terus juga zat gizinya banyak banget nih, nggak perlu khawatir. Nggak semua mie instan ada zat gizinya ya. Jadi nasami ini rendah kalori, cocok untuk diet. Terus juga nggak khawatir, nggak bikin gemuk, dan tentunya memiliki banyak zat gizi. Kita lanjut lagi. Oke nih, sekarang ini saya mau mengajak satu orang nih yang mau bantuin saya ikut masak nasami di depan sini. Ada yang mau? Ada yang bersedia? Ayo, siapa yang? Oke, terima kasih. Silakan Ibu. Oke, mungkin boleh minta bantuan satu teman. Oke, sebenarnya saya ngobrol-ngobrol dulu. Ini dengan Dewi Nurhayati. Dengan Dewi Nurhayati. Rumah ini aja kanan-kanan. Oh, berarti jauh Bu. Wonosari woi Bu. Ibu Dewi dari Wonosari nih jauh-jauh ke sini buat ketemu Nasami dan teman-teman semuanya. Oke Bu, jadi hari ini kita mau masak nasami. Sebelumnya Ibu pernah coba nasami? Oh pernah. Oh distributor, alhamdulillah. Nah, jadi gimana ini rasanya nasami? Kenyang, enak, apa ya, tanpa pengawet, tanpa MSG, pokoknya buat anak saya itu juga makin itu deh. Oh, jadi anaknya jadi lahap makannya gara-gara nasami ya Bu? Oke, iya. Ini boleh di live tengah dulu mungkin ya? Nyalain kompornya Oke, biar bajunya nggak kotor nih, mungkin boleh dikenakan dulu nih Bu supaya. Ya oke sudah. Nah ini saya mau meminta tolong nih Bu Dewi untuk masak nasami yang rasa soto. Silakan Ibu. Boleh ini guntingnya? Sambil saya menjelaskan lanjut lagi ya, kenapa sih teman-teman ini perlu pilih nasami. Kita tunggu airnya mendidih dulu ya, jadi kayak tipsnya biar gimana sih nasaminya enak itu kita tunggu airnya mendidih dulu biar aminya itu tetap lembut, jadi waktu dimakan bisa langsung empuk. Boleh dikeluarkan dulu. Ini boleh disiapkan sebelah sini. Ya lanjut. Boleh dipotong.
bawah gimana aja nggak lupa ibu. Oke, kita lanjut lagi. Kenapa sih nasami gitu ya? Nah, ini nih, ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah mencoba nasami. Jadi ada teman yang bersaksi kalau habis makan mie yang biasa itu biasanya rasanya kepalanya cenut-cenut gitu ya, terus mulutnya itu rasanya agak kebas. Nah itu kalau habis makan mie instan lain. Nah ternyata setelah makan mie instan itu nggak sakit kepala, terus juga di tenggorokan tuh enak. Ini sebenarnya bisa terbukti secara ilmiah ya ibu-ibu. Kenapa kok makan mie instan lain itu sakit kepala? Kenapa kalau makan nasami gak sakit kepala? Itu sebenarnya ada yang namanya Chinese Restaurant Syndrome. Jadi itu adalah penyakit ya gejala kepada teman-teman yang sebenarnya tuh nggak bisa konsumsi MSG. Jadi kalau mungkin di sini ada bapak ibu yang kalau habis konsumsi MSG itu rasanya tenggorokannya panas, terus habis itu sakit kepala. Nah itu mungkin bapak ibu sebenarnya alergi terhadap MSG. Jadi bisa dikurangi nih konsumsi MSG-nya. Boleh lanjut lagi? Iya, oke kita lagi kayak menunggu detik-detik apa ini ya? Menunggu detik. Boleh? Oke, nah ini nih. Di sini kalau misalnya ibu tanya-tanya ini hijaunya nasami dari mana gitu ya. Jadi hijaunya itu alami dari spirulina. Nah, terus ini kalau misalnya airnya udah mendidih itu cepet banget matangnya ya. 3 menit aja itu udah enak banget. Terus mungkin kita sering dengar mitos ya kalau bumbu mie instan itu nggak boleh ikut dimasak, bener nggak? Nah itu beda ya, kalau di nasami bumbu mie instan itu nggak masalah kalau ikut dimasak karena bumbunya itu berasal dari bahan-bahan atau bumbu-bumbu dapur alami, nggak ada bahan kimianya. Makanya kalau dimasak dipanasin itu nggak masalah sama sekali. Oke, boleh silakan diaduk-aduk lagi. Oke, kita tunggu beberapa menit. Terus mungkin di sini ibu bisa lihat sendiri juga ya, kalau air rebusannya nasami itu bening. Jadi kalau masak mie kuah nggak perlu diganti airnya. Justru vitamin-vitamin dan mineral yang ada di keping mie-nya itu larut di airnya. Jadi airnya ini malah mengandung zat gizi, jangan sampai dibuang. Gimana Bu? Enak. Ya enak, bener banget. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini udah ada yang tahu spirulina gitu ya, mungkin banyak yang benar kalau spirulina itu baunya amis. Nah, tapi kalau di nasami ini spirulinanya kita pakai yang budidaya air tawar, jadi nggak amis sama sekali, tapi tetap mengandung banyak banget zat gizi. Gimana, Chef Dewi? Apakah sudah matang? Oke, kita tunggu. Ini bebas ya, terserah selera, mau setengah matang, mau matang itu nggak masalah. Karena keping mie-nya sendiri itu sudah kita panggang sebelumnya, jadi sudah matang. Nah, terus juga nasami ini nggak digoreng ya, proses pembuatan pengeringannya, tapi dipanggang, jadi nggak nambah minyak, nggak nambah lemak, dan itulah yang bikin air rebusannya itu warnanya jadi nggak keruh. Oke. Kurang dikit lagi, oke. Terus juga tekstur mie-nya yang pipih-pipih ini bikin nasami itu mudah untuk ini ya, bumbunya itu mudah meresap karena teksturnya yang pipih. Terus juga kalau misalnya mau dicampur, dimix antar rasa itu juga nggak masalah banget. Nah, ini nih yang paling penting. Nasami ini kita bikin tanpa 3P plus 1A. Apa itu? P yang pertama, nasami itu nggak pakai pengawet sama sekali loh ibu-ibu. Jadi karena pengeringannya itu pakai oven, jadi bisa awet berbulan-bulan walaupun nggak pakai bahan kimia. Oke, sudah hampir matang ya. Oke, P yang kedua yaitu kita tanpa penguat rasa atau MSG atau micin. Karena bumbunya nasami ini sudah cukup banyak, di belakangnya ada bawang putih, bawang merah, ayam, sapi. Itulah yang bikin asin dan gurih padahal nggak pakai micin. Selanjutnya, P yang ketiga, tanpa pewarna sintetik. Itu karena warna hijaunya alami dari spirulina. Dan yang terakhir, itu tanpa antioksidan sintetik. Nah, antioksidan sintetik itu apa? Nanti coba ya di rumah, kalau misalnya bapak ibu di sini punya makanan kemasan apa aja, di belakang snack kalau ada yang tulisnya BHA,
TBHQ, BHT itu adalah contoh-contoh dari antioksidan sintetik yang sebenarnya fungsinya sama kayak pengawet. Saya udah mulai kebau nih. Gimana ibu baunya? Sebentar sebelumnya boleh dideskripsikan baunya dulu Bu, gimana Bu Sami? Baunya itu enak, tidak nyengat kayak mie yang di atas gelas. Oke, jadi lagi masak rasa apa Bu? Rasa soto. Soto. Oke, jadi kalau kecium nggak ya di sini Bapak Ibu? Ini saya kecium banget bau jeruk nipis, bener nggak? Bener ya. Nah itu karena memang kita pakai jeruk nipis asli ya di dalamnya. Nah ini Bu Dewi, ini resep masakannya Bu Dewi ini mau dikasih ke siapa nih? Pak Dukuh boleh Pak? Oh mau nunggu. Luar biasa, monggo Pak Dukuh tepuk tangan. Ya, ini juga rasa terima kasih kita ya untuk Pak Diko Sugianto. Tepuk tangannya. Nanti setelah makan mangkoknya dibawa Pak. Kita mau nongkrong untuk mendengar. Ya. Untuk sama baunya aromanya menarik apalagi rasanya gitu. Ini Pak Duku jadi jurinya ya ceritanya gitu. Jadi Chef Juna. Saya sudah dari mejanya boleh nggak bawa nya? Pegangin nih, silakan boleh diaduk-aduk dulu. Gitu ya, biar nggak panas. Silakan boleh diicipi Bapak, ditiup-tiup dulu biar nggak melepuh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seraya mau terbang. Ini baru kuahnya, belum minyak. Kalau minyak nanti penasaran, lembut. Boleh sekarang Betul ini lembut. momen of garpunya Bapak. Lembut seperti yang bawah. Seperti yang masak Bapak. orang itu larang nek engko. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya ini Manyus. ujung. Terus diungkapkan ya Pak. Halus. Terus Kecil. kecil-kecil kayak apa wae kayak jatuh. Baik, nggak cukup sesuap ya Pak. Apa itu? Kurang air. Oh, katanya Pak Duku kalau keasinan bisa minta kawin. Boleh nih Pak. Ini pasti mama pada penasaran. Belum dibuka toh itu, makanya itu dibuka dinikmati dulu. Besok terus beli produk NASA. Murah toh Mbak ini? Murah tenang Pak. Murah. Tuku sawadah wis kanggo sebate. Nek batine diupahi tambahi. Alhamdulillah, nggih, matur nuwun Pak. Ini silakan diganti. Berarti tadi sudah chef oleh Chef Ini- Sugianto nggih Pak.
Ini untuk natang gowong di nyongko dari kurang. Bisa dimakan sama aku berdua sama buduku, Pak. Baik. Alhamdulillah sudah approve oleh Pak Duku yang dimasakkan oleh Bu Dewi yang cantik. Ya, terima kasih ya Bu Dewi sudah dibantu masakan Nasami. Ya, ini kita mau kasih oleh-oleh nih buat Bu Dewi, nanti bikin Nasaminya bisa pakai mangkok ini biar makin mantep. Ya. Oke, monggo. Terima kasih. Ya, silakan. Oke, alhamdulillah tadi sudah terbukti nggih bahwa Nasami ini memang aman konsumsi dari anak-anak sampai lansia sampai dewasa, aman banget konsumsi Nasami. Mulai usia 1 tahun itu sudah bisa kasih Nasami. Jadi daripada kasih mie instan lain yang mungkin berpengawet, berbahan kimia, apalagi untuk anak gitu ya, lebih baik pilih makanan instan tapi yang tidak mengandung bahan kimia. Oke, selanjutnya next terus Mas sampai. Nah, sekarang nih yang penasaran berapa sih harganya Nasami gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu deh. Jadi nih spirulina yang lain nih ya, berapa sih harganya? Spirulina ini kan memang barang mahal gitu ya, karena dia superfood. Bisa kita lihat di sini, spirulina yang lain itu rata-rata harganya di atas 10.000, bahkan ada yang 16.000. Terus kalau mie sehat lain nih yang tanpa spirulina, jadi biasanya pakainya sayuran, itu juga harganya 7.000 ke atas, 10.000. Nah, sekarang mungkin kita merasa wah mahal ya kalau mending mie instan yang biasa 2.000. Tapi sekarang kita cek nih, kalau kita ke supermarket sekitar itu mie instan yang biasa harganya berapa sih? Sekarang udah nggak ada yang 2.000 ya, naik semua. Oke, betul, naik semua, harganya minimal 3.500, bahkan ada yang 5.000. Jadi sekarang dengan Nasami dengan harga hanya 3.500 kali 2 mahal dah. Jadi harganya cuma 7.000 ya, itu sudah dapat spirulina, sudah dapat superfood, nggak pakai bahan kimia, nggak pakai pengawet, sudah pakai komplit. Nah itu harganya hanya 3.500 dikali 2 atau 7.000. Nah jadi kalau misalnya di sini nanti ibu-ibu, kakak-kakak, bapak mau langsung icipin nih, pengen lihat tadi Pak Duku makan, bisa langsung dibeli di distributor atau stokis terdekat atau di samping sebelah kanan ya. Ini Mas David dan Ibu Susi. Oke. Lanjut lagi. Oke, sekian mungkin dari Nasami. Apakah di sini dari kakak atau ibu atau bapak ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Monggo bisa tanya-tanya nih. Oh iya, boleh maju ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Siti Zulaika, asal saya dari Piungan, Bantul. Wah, Mbak Siti dari Piungan. Saya mau tanya, Tepuk tangan untuk Mbak Siti. Nasami itu aman nggak untuk penderita asam lambung? Kan biasanya kata dokter itu penderita asam lambung harus mengurangi mie instan. G, oke. Bisa nggak? Oke, siap. Langsung saya jawab. Terima kasih ya Mbak Siti. Nah, apakah Nasami aman untuk penderita asam lambung? Karena kata dokter harus kurangi konsumsi mie instan. Jawabannya adalah aman. Kenapa sih dokter kok menyarankan untuk penderita asam lambung jangan makan mie instan gitu ya? Itu ya karena kandungan pengawet, kandungan bahan kimia yang bisa menaikkan kadar gas asam lambung yang bisa bikin mual, bikin enek gitu. Nah kalau Nasami, kita ini yang spesial pakainya tepungnya ada campuran tepung mokaf ya Mbak. Nah tepung mokaf ini itu
lebih mudah cerna dibandingkan dengan tepung terigu. Nah, ini tadi juga di testimoni sudah ada yang membuktikan. Saya biasanya enak kalau makan mie instan yang biasa. Kalau makan nasi mie, insya Allah aman dan memang sudah terbukti aman banget untuk menderita asam lambung maupun mah. Oke, siap. Mungkin untuk satu pertanyaan lagi ada yang ingin ditanyakan? Monggo, ada bukaan satu pertanyaan lagi, silakan yang mau bertanya. Ya, silakan terima kasih untuk Mbak Siti untuk pertanyaannya. Ini kami beri hadiah bingkisan juga untuk Mas Sami. Monggo, kalau ada yang ingin bertanya lagi, monggo Ibu. Sudah cukup? Sudah, alhamdulillah. Kalau begitu terima kasih banyak untuk perhatiannya. Saat ini sekarang langsung saya lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu kita nostin. Untuk Mbak Ova saya panggil. Ini teman saya. Saya estafetkan mic-nya kepada Mbak Ova ya. Silakan Mbak. Oke, terima kasih Mbak Cita. Ya. Oke, selamat salah. Selamat pagi. Oke, luar biasa. Ini kayaknya udah pada semangat karena makan masami ya. Gimana tadi ya? Enak ya? Enak dong. Sekarang beralih ke Vitanostin. Ibu-ibu di sini, oh iya, saya belum perkenalan ya. Tapi tadi udah dipanggil sama Mbak Cita ya. Saya mau perkenalkan diri di sini. Nama saya Ova. Saya dari PR Vitanostin. Yang mungkin di sini nanti saya akan menjelaskan manfaat dan apa itu Vitanostin. Terus bagaimana cara mengonsumsinya, dan mungkin nanti kalau misalnya dia mau ditanyain dari ibu-ibu atau bapak-bapak bisa ditanyakan langsung, gitu ya. Nah, sebelumnya tadi yang udah masuk ke sini semua pasti udah dapat sampel Vitanostin. Boleh semua diangkat Vitanostinnya? Ada yang belum dapat sampel Vitanostin? Adiknya yang di pojok itu, mungkin ibunya udah dapat ya. Udah dapat semuanya? Belum. Wah, itu padahal dari panitia udah masih ada atau enggak ya? Di sini ada yang belum dapat ibu. Kurang berapa? 2. Boleh minta tolong? Oke, saya lanjut ya ibu-ibu. Oke, kalau misalnya udah pada dapat semuanya, karena di sini kita tidak bisa seperti Nasami yang bisa langsung menyeduh gitu satu-satu kita kasih, makanya kita kasih sampel kepada ibu-ibu untuk mencoba mengicipi di rumah, dan nanti akan ibu-ibu bisa merasakan apa aja manfaatnya. Nah, sekarang kita langsung aja ke Vitanostin apa? Apa itu Vitanostin? Vitanostin adalah minuman herbal yang berkhasiat untuk membantu mengatasi berbagai penyakit kronis dan degeneratif serta memelihara daya tahan tubuh. Nah, apa sih kandungan dari Vitanostin? Kandungan dari Vitanostin itu ada kulit manggis, mengkudu, sirsak, buah apel, rosella, dan madu alami. Lanjut. Lalu kandungan dan manfaatnya tadi, selain untuk penyakit kronis dan degeneratif ini, kita kerucutkan lagi nih.
Manfaatnya untuk apa aja? Sebagai antioksidan yang dahsyat. Kenapa dahsyat? Ya karena ada kandungan-kandungan alami di dalam vitanostin, begitu. Lalu untuk membantu menormalkan tekanan darah, membantu menekan rasa sakit, membantu menormalkan gula darah, dan membantu menormalkan kolesterol. Nah, di sini biasanya ibu-ibu pasti mungkin ada beberapa yang punya kolesterol, ya kan? Itu cocok banget minum vitanostinnya ibu, ya. Nanti dicoba dulu. Lalu selanjutnya ada untuk menekan terbentuknya radikal bebas, melawan infeksi, antibakteri, jamur, dan anti alergi. Biasanya anti alergi ini vitanostin bisa, kebanyakan dari testimoni itu kalau di cuaca dingin kita kan biasanya ada penyakit namanya biduran, ya, yang bentol-bentol merah itu. Nah, itu bisa diatasi dengan minum vitanostin juga. Lalu meningkatkan kekebalan tubuh, membantu mencegah kanker. Ini juga bisa vitanostin untuk mencegah kanker. Lalu mengatasi asam urat. Ini asam urat juga sering sekali. Lalu mencegah dan menormalkan penyakit yang kronis dan degeneratif itu tadi. Ya, benar. Nah, bagaimana cara minumnya? Cara minumnya itu 2-3 kali sehari. Dan minumnya jangan menggunakan air panas. Menggunakan air dingin boleh, menggunakan air biasa boleh. Dan takarannya itu 100-150 ml gitu. Nah, kalau misalnya bosan nih, aduh tiap hari minumnya vitanostin rasanya gitu-gitu aja gitu, boleh dicampur dengan madu, terus boleh di misal pengen yang seger-seger nih pakai es, boleh dicampur buah-buahan seperti itu, boleh sekali. Tapi buahnya jangan buah-buah yang asam gitu ya. Boleh dengan apel, pir, terus semangka. Nah, yang jangan lemon gitu, jangan ya. Lalu oh ya, vitanostin boleh nggak sih diminum sama anak kecil gitu ya, pertanyaannya. Nah, jawabannya adalah boleh diminum asalkan setengah saset aja, dan minimal kalau mau yang 1 saset itu adik-adiknya itu berumur 15 tahun ke atas gitu ya. Lalu ya kalau misalnya mau mungkin karena kemarin ada testimoni lagi, ada anak kecil yang suka sekali dengan rasa vitanostin, terus dia sering nyemil-nyemilin gitu loh ibu. Nah, itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi jangan terlalu sering gitu. Dan kalau misalnya mau diminum boleh, tapi setengah saset aja. Takaran airnya tetap 100 atau 150 gitu. Lalu selanjutnya Mas Anton boleh gini. Nah, ini testimoni-testimoni yang tadi saya bilang, itu ada testimoni tentang sehabis vaksin. Ibu-ibu di sini semua udah pada vaksin atau belum? Alhamdulillah. Nah, kalau misalnya vaksin itu kan kita ngerasa sakit, ada yang demam, terus apalagi ya, panas dan batuk pilek, itu ada kan efeknya. Itu bisa disembuhkan dengan vitanostinnya juga. Lalu ada juga ini amandel besar sekali kanan kiri, suka demam, bernafas juga susah kalau lagi meradang. Berkat vitanostin, alhamdulillah sekarang kempes dan nggak kambuh lagi. Lalu ada dari Bu Lili sini badan. Nah, kalau badan pegel-pegel ini, badan pegel-pegel itu biasanya yang berkegiatan dari pagi sampai malam gitu ya, pasti langsung rasa lelah, capek. Malam kita minum vitanostin, paginya ngerasa seger gitu. Mau dicoba? Itu ada saketnya. Kita bisa nyoba, ya ibu-ibu bisa nyoba sendiri dan buktikan khasiatnya sendiri gitu ya. Terus pokoknya nih banyak juga nih, ada yang bangun tidur terasa enteng, terus yang tadi saya bilang juga biduran, itu juga beberapa testimoni dari vitanostin gitu ya. Di next Mas Anton. Nah, ini influencer yang udah mencoba vitanostin ya. Kalau misalnya ada yang kenal Opa Gala, beliau juga mengkonsumsi vitanostin. Terus ada artis Duyan, itu artis FTV lama, tapi kayaknya ibu-ibu harusnya pada tahu ya. Itu juga mengkonsumsi vitanostin, dan beliau juga minum dan merasakan khasiatnya itu sendiri begitu. Kayaknya udah cukup. Nah, untuk
harga ya Ibu ya. Harga itu nanti bisa kalau di sini ada topik apa? Oh ya, langsung ke Mas Davidnya aja gitu ya. Langsung aja nanti ya. Oke, nanti ada yang tanya harga Vitanostin ini Mas. Ya, siap, langsung dikoordinasikan. Bisa harganya murah kok Bu. Kalau misalnya sekitar 125. Lalu isinya ini Bu. Contohnya saya bawakan Vitanostin boxnya. Nah, ini dia Vitanostin boxnya seperti ini Ibu. Nah, ini isinya 20 saset Ibu. Kalau misalnya yang punya penyakit yang harus disembuhkan, itu minum 2-3 kali sehari. Kayak asam urat, kolesterol yang memang harus Ibu mau penyembuhan gitu ya, 2-3 kali. Tapi kalau misalnya untuk daya tahan tubuh yang lebih kuat, lebih sehat, itu bisa 1-2 kali aja minumnya Vitanostin, gitu ya. Dan ini ada sosial media Vitanostin yang mungkin bisa membantu ibu-ibu untuk mencari informasi tentang Vitanostin. Kalau di sini ada handphonenya, boleh diketik di Facebook atau Instagram, tulis Instagramnya vitanostin.co.id gitu ya. Boleh di searching sekarang, cari di situ, nanti kita akan berbagi informasi tentang berbagai penyakit. Terus kita juga kadang membuat kuis-kuis yang pastinya berhadiah. Ada hadiahnya juga, ada Vitanostinnya, terus ada merchandise. Pokoknya banyak sekali program-program dari Vitanostin. Jadi langsung aja nge-follow Instagram atau semua sosial media Vitanostin. Gitu ya ibu-ibu ya. Setuju? Oke. Gitu, nextnya habis. Oh, langsung Amote. Aduh, ini kita akan beralih ke produk lain Ibu ya. Mungkin Oke, kalau gitu nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, bisa langsung tanyakan aja ke saya tentang penyakit-penyakit Ibu yang kiranya mau dikonsultasikan ke saya. Dan di Instagram dan sosial media Vitanostin itu juga tujuannya adalah untuk berkonsultasi, karena kita juga ada dokternya. Kita bakal memberikan arahan bagaimana mungkin kolesterolnya cepat sembuh, asam uratnya cepat sembuh, dan mungkin berbagai penyakit yang bisa disembuhkan. Begitu ya. Oke. Semangat. Saya mau ngetes dulu deh sekali aja, boleh ya Mbak? Ini kayaknya biar pada konsentrasi. Saya bilang tepuk satu ya. Tepuk satu, sate. Gak konsen. Tadi saya bilang apa? Kenapa tepuk? Kurang Vitanostin ya. Jadi Vitanostin nanti juga bisa biar kita lebih konsentrasi lagi. Jadi ibu-ibu di sini jangan lupa untuk minum Vitanostin. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo, pernah ada yang lihat aku di live belum? Kayaknya belum ada sih. Oke, aku dari Amote, nama aku Melda. Kalau tadi kan materi-materi dulu. Kalau sekarang aku pengen ngajakin ibu-ibu 3 orang yang mau coba Amote. Angkat tangan yang mau coba Amote. Ibu yang kerudung pink, kerudung hitam sama bunga. Tiga orang. Bisa maju ke depan buat cobain Amote. Terima kasih.
Oke. Maaf ya. Oke, boleh minum dulu dicoba, boleh dihabisin juga nggak apa-apa. Juga nggak apa-apa dihabisin ya. Mantap nih. Oke, aku mau minta testimoni yang langsung ya. Mau dihabisin atau mau masih dicicipin atau mau nanti? Oke, gimana Ibu untuk apa namanya pertama kali ini mungkin minum amote pendapatnya? Enak. Dengan Ibu siapa? Hayati. Terima kasih Ibu Nur Hayati di duduk lagi. Dengan Ibu siapa? Ruby. Ibu Ruby. Gimana tadi minum amotenya? Ada rasa cicipnya yang bisa meningkatkan. Terima kasih Ibu Ruby. Kan duduk di bawah minumnya. Yang terakhir dengan Ibu siapa? Paini. Dengan Ibu Paini. Gimana Ibu pendapatnya minum amote ini? Saya segar agak. Terima kasih dengan Ibu Paini, kita kembali duduk dan bisa dinikmati untuk amotenya. Nah, jadi amote itu kenapa dia itu suplemennya beda dari yang lain seperti yang disampaikan dengan Ibu siapa tadi ya, Ruby kalau nggak salah ya. Karena amote itu kan mengandung banyak banget kandungan herbal, terutama dia itu ada dari L-glutathione. Mungkin ibu-ibu susah menyebutkannya, aku bantu nyebutin. Ada L-glutathione, ada fish collagen, ada phytoceramide, ada sodium hyaluronate, ada ekstrak sakura, ada teripang, ada plum, dan vitamin C. Dan kenapa si amote ini bisa mencerahkan, itu salah satunya kandungannya dari fish collagen. Jadi ibu-ibu yang pengen mendapatkan kulit yang cerah dan kayak kalau perawatan itu kayak males gitu. Pernah gak sih kayak misalkan mau cuci muka aja males, mau pakai makeup apalagi kayak nggak sempet gitu. Nah si amote ini bisa membantu merawat kulit kita dari dalam. Karena ada beberapa kandungan dari yang aku sebutkan tadi. Pertama, amote ini ada kandungan dari vitamin C. Jadi vitamin C itu nggak cuma buat kulit, tapi bisa buat kesehatan juga. Jadi misalkan ibu-ibu ada yang kayak sering flu atau batuk, itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Apalagi kemarin kita sempat ada ngerasain pandemi karena COVID. Ini bisa membantu banget. Jadi selain buat mencerahkan, bisa juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, yang berikutnya ini untuk sosial media amote. Aku pengen semua ibu-ibu yang di sini coba keluarin HP-nya. Bisa diketik yang punya Instagram, itu bisa diketik amote.co.id. Dan kita itu juga punya dokter konsultan namanya Dr. Dinda Utari. Beliau juga sebagai dokter dan juga lulusan dari Putri Indonesia. Jadi kalau mau minum amote tapi takut, tenang aja, kita punya dokter konsultan yang kalau live itu setiap hari Kamis di fanpage Amote. Untuk fanpage Amote-nya di paling bawah amote.co.id, bisa langsung diketik dan di follow. Jadi biar tambah tahu nih tentang amote. Oh ya, dan amote ini kan rasanya tuh kayak Fanta gitu. Dan mungkin beberapa ibu-ibu di sini ada yang rasanya terlalu asam. Tenang aja, amote ini bisa ditambahkan dengan madu. Jadi yang punya diabetes atau mah atau yang lambungnya sering sakit bisa ditambahkan dengan madu. Dan itu bakal lebih rada manis nih, tapi jangan terlalu banyak ya madunya. Bisa juga kalau misalkan minumnya, karena kan kalau amote itu kan 2 kali sehari, pagi dan malam.
misalkan nih pagi belum sempet nih terus mau minumnya siang, itu boleh juga pakai es batu atau dicampur pakai buah. Misalkan di rumah ada stroberi atau pir atau buah apa lagi ya, kayak itu aja sih gitu. Itu boleh sih dicampur sama amote, tapi jangan yang kayak pisang gitu-gitu jangan. Atau mungkin pakai apa namanya berry juga boleh. Tapi kalau misalkan ibu-ibu di sini malas ribet motong buahnya, bisa dengan amote aja, tinggal tambahkan air 150 ml gitu. Gimana? Apakah ada pertanyaan dari ibu-ibu di sini? Mungkin yang kepo tentang amote? Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau sudah jelas, mungkin aku bakal langsung ke materi ke produk berikutnya. Jadi terima kasih ibu-ibu yang sudah menyimak. Mungkin materinya nggak terlalu banyak aku sampaikan. Semoga nanti bisa segera membeli produk amotenya. Pak David nanti bisa, mungkin ada yang mau beli amote, nanti bisa tanya-tanya lebih lanjut ke Pak David karena produknya ada di sebelah sana. Jadi yang pengen glowing, pengen sehat, pengen daya tahan tubuhnya bagus, minum amote. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan berkenalan dengan produk lainnya, yaitu D2 yang akan disampaikan sama Mbak Ila. Halo, kalau saya bilang halo, ibu-ibu bilang hai gitu ya. Kalau saya bilang hai, ibu-ibu bilang halo. Jiwa-jiwanya tetap muda ya Bu, ya, luar biasa. Oke, nggak lama-lama, mungkin karena ibu-ibu juga nanti kalau saya berdiri lama-lama di sini, ibu-ibu bosan lihat saya, jadi saya cepet aja, agak cepat. Saya di sini membawa produk namanya D2. Mungkin ada yang udah tahu ibu-ibu di sini atau pernah dengar? Belum. Oke, jadi ini namanya D2 ibu-ibu, dan di depannya ini tulisannya gede banget ya, ada sumber serat pangan. Berarti apa kalau sumber serat pangan ini? Itu berarti mengandung 100% serat seperti yang ada di layar. Dia itu merupakan suplemen herbal alami dan kombinasi sayuran yang tinggi akan serat. Kemudian kenapa sih kita harus konsumsi serat? Itu kenapa? Karena berdasarkan survei dari Kementerian Kesehatan, ternyata masyarakat di Indonesia itu konsumsi seratnya masih sangat sedikit. Ibaratnya rakyat Indonesia itu ada 10 yang konsumsi serat cuma 1 orang, seperti itu. Biasanya ibu-ibu di sini pada suka sayur nggak? Serat itu ada di sayur dan buah-buahan. Mungkin di sini ada yang biasa makan penyetan tanpa lalapan? Ada? Ada. Nah, itu sebaiknya dikurangin ya Ibu. Jadi pastikan setiap makan harus ada sayur dan buahnya. Tapi ibu-ibu nggak usah khawatir, dengan Ibu meminum D2 ini akan membantu memenuhi kebutuhan serat ibu-ibu, seperti itu. Kenapa sih kita harus konsumsi serat gitu kan? Karena serat ini akan membantu pencernaan ibu-ibu tuh jadi lancar. Jadi sumber penyakit nomor 1 itu kan dari makanan. Apa yang kita makan menentukan apa kita di hari esok. Kalau ibu-ibu hari ini makan jeroan, ya berarti besok kepalanya pusing-pusing karena kolesterol, betul. Nah, dengan serat ibu akan membantu menangkap lemak-lemak yang ada di dalam tubuh ibu. Jadi D2 ini cara kerjanya, setelah ibu minum,
Ini saya bakalan bikin ya, boleh minta tolong Mbak Erlin. Jadi proses itu kalau ibu-ibu sudah minum di dalam, dia itu akan mengikat. Jadi di dalam pencernaan biasanya serat itu akan menempel di dinding-dinding pencernaannya ibu, terus nanti dia akan menggumpal. Nah, gumpalan itu nanti keluar bareng sama BAB. Jadi kalau konsumsi D2 otomatis setiap pagi ibu-ibu akan BAB. Normalnya BAB sehatnya setiap hari ya, setiap pagi. Mungkin di sini ibu-ibu ada yang sampai 3 hari, 4 hari, 2 hari nggak BAB ada? Nggak ada, alhamdulillah berarti di sini sehat-sehat semua, nggih. Oke, sekarang ya. Dan serat ini dia tuh juga membantu program diet nih ibu-ibu. Jadi buat ibu-ibu yang merasa berat badannya berlebih atau udah merasa berat, gak enak, jalan dikit, ngos-ngosan, nah itu bisa konsumsi D2. Karena ketika berat badan kita lebih, nanti ditakutkan penyakit-penyakit tuh nyamperin gitu ya. Bisa Mbak Erlin? Oke, saya mau minta 2 orang nih buat mencicipi, tapi yang merasa kurang serat, biasanya merasa kurang serat itu merasa beratnya, badannya berat. Ada ibu-ibu? Boleh, 2 orang boleh, ayo ibu sini. Kita icipin deh tuh, nanti aku kasih hadiah nih. Boleh, satu lagi. Ini karena D2 itu kan 100% serat yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi kalau minum D2 ini ibu-ibu harus langsung dihabisin. Jadi kayak ibu minum jamu yang pahit, tapi ini nggak pahit ya. Langsung dihabisin, karena kalau nggak langsung dihabisin nanti dia menggumpal ya, seperti yang tadi udah saya sampaikan. Jadi nanti dia di dalam tubuh kita menggumpal. Nah kalau dia nggak segera dihabisin, nanti dia akan menggumpal gitu. Langsung gluk 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 gluk. Ayo boleh silakan. Gimana rasanya ibu? Tapi suhunya terlalu semangat ya minumnya sampai glewer-glewer. Semriwing min ya, kayak min, jadi nggak kayak jamu ya, tapi minumnya ibaratnya kayak minum jamu, harus cepet-cepet gitu. Gimana Mbak rasanya? Saya rasa kecut-kecutnya ya, iya, karena kandungannya itu ada jeruk nipisnya juga dan 100% sayuran ya, dari seledri, bayam, kemudian juga ada wortel. Oke, next. Nah ini buat ibu, nanti dibikin ya di rumah. Boleh loh saudaranya, keluarganya yang sekiranya pengen diet atau BAB-nya gak lancar, pencernaannya gak lancar, langsung aja beli D2, diajakin beli D2 rame-rame gitu ya. Nah kemudian, nah ini ada sosial medianya D2, ada Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Jika ibu-ibu di sini ada keluhan tentang diet atau masalah pencernaan, silakan bisa dikonsultasikan, bisa inbox di Facebook atau di Instagram atau di TikTok, seperti itu. Kurang lebih itu aja dari saya. Terima kasih ibu-ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Ila dari D2 atas penjelasannya. Juga terima kasih Mbak Melda dari Amote. Terus juga terima kasih Mbak Ova dari Vitanostin, dan ada Mbak Cita yang sudah sama-sama menjelaskan tadi tentang beberapa produk yang kami bawa, yaitu ada Nasami, ada Vitanostin, ada Amote, dan juga ada D2. Ibu-ibu di sini masih semangat? Masih ya Bu ya? Kalau
lagi saya coba semangatnya. Kalau saya bilang semangat pagi, dijawab yes semangat pagi gitu ya Bu ya. Semangat pagi Bu Ibu. Yes semangat pagi. Oke. Nah Ibu-ibu kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga penjelasan dari teman-teman kita tadi bermanfaat ya. Kalau ibu-ibu nanti setelah acara ini kami tutup ada yang mau ditanyakan baik terkait Nasami atau Vitanostin atau D2 dan juga Amote, bisa kami masih stay di sini, bisa ngobrol-ngobrol sama mbak-mbaknya yang warna-warni kayak kue lapis ini. Juga kalau misalnya ibu-ibu penasaran tentang produknya, bisa menghubungi Bu Susi atau Pak Mas David atau Pak Ditya yang terdekat dari sini untuk beli produk dari NASA. Seperti itu. Kami juga mau berbagi informasi di sini, ibu-ibu, seperti yang ada di depan layar. Mungkin di sini ada mbak-mbaknya yang jualan online, yang sedang berjualan online ini. Kita akan ada acara seminar dengan tema omset melejit dengan Facebook dan TikTok marketing. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Jadi mungkin ibu-ibu kalau ada putra-putrinya yang saat ini sedang merintis usaha, khususnya usaha online, ini bisa banget untuk hadir di acara seminar tematik di kantor PT NASA di Jogja. Acaranya ini gratis dan terbuka untuk umum. Acara ini diadakan besok hari Sabtu ibu-ibu, monggo. Jadi kalau ada yang mau main-main ke Jogja sambil main sambil cari ilmu, datang ke kantor NASA untuk ikut seminar bersama dengan Ibu Maulina. Ibu Maulina ini adalah trainer marketing online, jadi ini akan sangat bermanfaat banget. Terutama untuk putra-putrinya ya ibu-ibu, kalau yang saat ini mungkin sudah lulus sekolah dan pengen cari-cari usaha sambilan, kita sama-sama belajar bareng dengan Ibu Maulina untuk mengembangkan usaha online untuk dapat omset yang melejit seperti itu. Nah selanjutnya kami ucapkan terima kasih banyak untuk ibu-ibu warga desa dari Widoro Kulon. Tepuk tangan dong untuk ibu-ibu semuanya. Kami semua sangat senang hadir di tengah-tengah ibu-ibu di sini dengan masyarakat yang sangat ramah, yang ceria sekali. Ini kayaknya nggak ada beban gitu ya Bu ya. Meskipun di rumah mungkin cuciannya numpuk, karena pokoknya dibikin happy ya ibu-ibu ya. Kami sangat senang bisa hadir di sini di tengah-tengah ibu-ibu di desa yang indah ini. Meskipun ini lumayan jauh dari kantor kami di Ngampilan, tapi kami sangat senang dan semoga apa yang ilmu atau informasi yang kami bawa di sini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kami juga ucapkan terima kasih untuk Pak Duko, Bu Duko ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari tim Nasami dan juga teman-teman lainnya sehingga kita bisa bertemu di sini. Dan ini kami ingatkan lagi Bu Ibu, seperti yang saya sampaikan, kalau Nasami hari ini hadir tuh ada kompetisi, ada lagi dip yang ibu-ibu tuh bisa foto dengan Nami dan juga Vito, bisa diupload di Facebook dan di Instagramnya. Nanti akan ada hadiah yang disiapkan sama tim panitia dari Nasami. Jadi monggo silakan nanti bisa berfoto bareng Nami dan Vito yang ada di belakang itu. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Mas David atas bantuannya dan juga tim panitia dari teman-teman mitra-mitranya Mas David dan juga Pak Ditya hadir di sini. Mami, saya, Erlin dan juga teman-teman, mohon maaf ya ibu-ibu kalau dalam membawakan acara di sini mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati ibu-ibu. Kami mohon maaf sekali. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami sangat senang hadir di desa ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan acara-acara selanjutnya dan bisa happy-happy di sini ya Bu ya. Nah, selanjutnya saya akan mengembalikan ke Mas David. Oke, saya tutup. Kalau saya ketahuan saya dan mewakili teman-teman saya yang ada di sini, mohon pamit ya ibu-ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya kembalikan ke Mas David. Monggo silakan. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Elina, Kak Cita dan tim official lainnya ya. Tadi sudah dijelaskan 4 produk, ada Nasami, ada Vitanostin, ada Vito, dan Amote. Luar biasa. Nah ini mungkin banyak bertanya-tanya ya. Ini untuk ending acara kita. Nah silahkan, tadi awal kita sudah memperkenalkan Nami dan
Vito. Nah, nanti kita panggil. Ini sebenarnya siapa toh Nami dan Vito di Ayo. di sini? Ya, nanti foto bersama dulu ya ke sini, Mas. Sini Mas. Nami, sini sama Nami Vito. dan kamu sana. Ke sini. Sini. Nanti fotonya seperti apa ya? Nanti ibu-ibu bisa berdiri ya, kita foto Ya, foto bersama. dulu. Duduk, gak apa-apa ya, duduk aja ya, gak Ya. apa-apa. Ya, ini ya. Manggis. Manggis Itu anak sama saudara Manggis Vito, kan? benar Nah, sekali. Iya. Satu lagi Pak Ditya, kalau Apa? belinya katanya agak mahal. Oh, Itu iya, caranya katanya. gimana? Ya, kalau Bisa murah. bisa murah dengan bisa gabung member dengan Mas David, tentu Iya. harganya akan berbeda dengan nantinya menjadi harga Buto, distributor. seperti itu ya. Kita nanti juga bisa berbisnis seperti Mas David. Seperti saya ya, di Patok ini yang sudah jadi stokis itu kurang lebih ada 4 stokis. Iya benar sekali Pak. Ya, apa stokis tergabung tuh di Patok ada. Yuk, gimana ini? Ini dada-dada ya. Ya. Nah, fotonya seperti apa? Fotonya? Yuk, namanya ke sini ya. Nami kesini, Nami kesini. Nami gitu. Ya, namanya ke sini ya. Kita foto bareng bersama ibu-ibu. Ke sini. Ya. Nah, namanya tebak-tebak Bapak-bapak. Namanya duduk. Berdiri ya. Iya. Oh ya, ya. Ini nanti difoto bersama ibu-ibu Iya. warga dusun Berokulon. Ya. Vitonya sebelah sini Vito. Ya. Ini Vito tadi ya. Langsung kita petik dari kebun. Iya, Bil ya. Nih. Oke. Ini rasanya seperti enak. Sudah ungu ya. Mungkin teman-teman dari Vitanos teh. Iya, teman-teman bisa gabung nggak apa-apa yuk. Yuk kita gabung bersama semuanya di sini. Iya. Iya. Ayo, Ya, semuanya ikut. Kita nanti bisa foto dulu. foto bersama. Yang pertama kita semangat pagi semuanya. Mengepalkan tangan seperti ini. Iya, tapi dari ini aku. Tuan seperti ini. Tuan. Ya, video. Video. Apa? Tagline-nya apa? Oh. Semangat pagi gitu aja ya. Yes, semangat pagi gitu ya. Ya. Ya, yuk. Nanti saya teriak semangat pagi, jawabnya yes semangat pagi ya ibu-ibu. Ya. Semangat pagi. Yes, semangat pagi. Dadah. Iya. Ya. Terima kasih. Saatnya kita lihat nih siapa toh sosok di balik Vito dan Nami. Pasti ibu-ibu nanti juga penasaran ini. Sosok yang luar biasa. Siapa sih Nami dan Vito ini? Ayo. Ini luar biasa sekali. Disorakin teman-teman bisa. Siapa? Ya pasti bisa. Kita buka dari siapa dulu Mas David? Vito dulu apa Nami dulu? Vito. Wah, Vito. Vito gua kaget ya bro nih. Medeni. Wah. Kita buka hitungan dengan 3 hitungan ya Mas David.